dengan membaca doa senandung Al-Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seratusan ya. Silakan Bapak buka surat Al-A'raf 160 berapa? Ayat berapa Pak? 66. Sini 109, 110. Silakan Bapak buka surah Al-A'raf mulai dari nomor ayat 110. Surah Al-A'raf mulai dari nomor ayat 110. Lebih 160-an. 160. Bang siapanya apa batas 159. Oh, sekarang 160. Siap. Silakan Bapak. Silakan Bapak buka surah Al-A'raf mulai dari nomor ayat 160. 160 sekarang. 160. Surah Al-A'raf dimulai dari nomor ayat 160. Jadi Bapak, kita akan mengaji lebih kurang sampai pukul 20.15 atau 20.20. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita yang datang dari Salatiga, Jawa Tengah. Monggo kajian datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن بعصاك فانبجست منه 12 Natanya panjang. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس
مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sip ya. Kita baca sama-sama Bapak ya sampai tanda wakaf 1, 2, 3. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما 1, 2, 3. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 1, 2, 3. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 1, 2, 3. قد علم كل أناس مشربهم 1, 2, 3. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى 1, 2, 3. كلوا من طيبات ما رزقناكم 1, 2, 3. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Yang baru datang surah Al-A'raf ayat 160. Katanya dengan Kak Channel wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbaqan umama maju tuh maju Manya yang di ujung umama dua baris ya. Ada yang tahu Bapak? Matiwat. Matiwat Tadi. Matiwat alif tanwin. Pak gimana nih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب. Jangan berhenti di situ Pak. Tidak boleh. Ulang. Toleh. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. Tempatnya berhenti bagus, tapi waqulu tadi kurang panjang. وإذ قيل Kalau mati tidak pakai mantel Pak Ji. Bukan wa'id. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. Ulangnya di وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئتكم. aja panjang. Barisnya tegak. وقولوا حطة
وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Biasa Pak Haji ini bagus galau bacanya malam ini. Cukup ya. Nah, Ada Ustaz Zah. Kita baca sama-sama Bapak ya, setapnya di wadkhulul baba sujada. 1, 2, 3. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. Ulangnya di wadkhulul baba sujada. 1, 2, 3. وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Saya tanya dengan Pak Haji Mona. Wa in qila lahum uskunu, kalau saya ulangnya di alif sikun, itu bunyinya apa? Bunuh. Ya, maksud kami alifnya itu berbaris apa? A, I, U. Bunuh baris U. Apa rasanya Pak Haji? Apa rasanya? Karena baris ketiga, baris pertamanya U. No. Karena baris pertamanya doma U. huruf ketiga. Huruf pertama apa Bapak? Alif. Huruf kedua sin. Huruf ketiga kaf. Kafnya berbaris dhamma ke depan. Maksudnya yang dhamma pasti pilihannya hanya satu. Pasti U. Kalau huruf ketiganya berbaris dhamma, pasti di sini dhamma. Kalau dia baris patah atau bawah, alifnya pasti I. Jadi hanya ada 2 pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Ya, Pak Haji ya. Monggo Pak Haji ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم. Ngulangnya jangan di situ Pak Haji. Ngulangnya apa berhentinya? Berhentinya jangan di situ Pak Haji. Cari. فبدل الذين ظلموا منهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم. Nanya panjang ada alif. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. Fa'arsalna nanya 2 harakat Pak. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يكذبون. Ya, jimatinya Pak Haji. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يكذبون. Ya, soalnya udah masuk. Huruf qalqalah ada berapa Bapak? Obat jumlah. Huruf qalqalah ada
cuma 6 tadi ya. Berarti kan jadi tidak ada mantul ya. Jadi selain huruf ini tidak ada yang mantul dan boleh. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا وأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يكذبون. Bagus Bapak ya, kita baca sama-sama Bapak ya. Setapnya di fa'arsalna alaihim rijza itu boleh ya. Kita stop situ Pak ya. Baik nafas banyak-banyak 1, 2, 3. وبدلنا الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا. Ulangnya di fa'arsalna 1, 2, 3. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يكذبون. Saya tanya dengan baik. Fakat dalam ladzina qalamu yang itu panjang itu apa hukumnya Pak Haji? Ya. Hukumnya apa Pak Haji? Ada yang tahu Bapak? Mat asli atau mat wabi. Pak Haji Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حسانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون إذ يأتون في السبت إذ تأتيهم حسانهم Ini apa yang ada mati? إذ يأتون في السبت إذ تأتيهم حسانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. Intinya di bawah Pak Haji. نبلوهم بما Kadzalika. كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. Nabaluhum mimati bertemu baik. Itu dengung Pak Haji. Ulang kadzalika. كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. Kita baca sama-sama Bapak ya. 1, 2, 3. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 1, 2, 3. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون. 1, 2, 3.
Kaitannya dengan Pak Muaz yang di ayat Bapak baca tadi yang 7. Kadzalika nabluhum mimati bertemu ba. Apa hukumnya Pak? Baca resmi Iqlab. Pak Haji Bayuni. Hah? Betul. Hebat Pak Haji Bayuni. Satu atau dua orang lagi ya. Pak Haji Alek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu وإذ قالت أمة منكم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Kita baca sama-sama Bapak ya. Sampai tanda waktu 1, 2, 3. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillah. Apa hukumnya itu Pak Janek? Betul. Terakhir ya Pak Haji Bayuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Sekali lagi, Mbak Napas banyak-banyak Bayi simnya kurang lama. Bayi sim karena napas tadi ya. Mbak Napas banyak-banyak. Sekali lagi. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Kita baca sama-sama Bapak. Baik napas banyak-banyak. Satu ayat satu napas. 1, 2, 3. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Saya tanya Pak Haji, ini falamma nasu ma nukiru bihi. Yang panjang itu apa hukumnya? Yang bagaimana? Yang bihi. Bihi ya. Oh ya. Majais ya. Ten. Majais menfasil. Ten. Yang bihi. Ada yang tahu Bapak? Asli. Silakan. Iya. Namanya
kita. Ya, Mat, sila. Ada yang ditanya Bapak-Bapak sebelum kita mendengarkan guru kita? Kalau tidak ada, Bapak-Bapak di tengah-tengah kita ada seorang tamu, mungkin sudah rezeki dan jodoh bagi kita semua. Beliau ini adalah Ustadz kondang di tempatnya dan suka melanglang buana juga. Jadi bukan hanya level lokal, juga level nasional. Jadi kalau Bapak buka Facebooknya, beliau ini dakwahnya kemana-mana. Ya. Nah, beliau ini adalah dosen di UIN Salatiga. Beliau ini pernah mualaf ya? Enggak pernah. Mualaf profesional. Tidak pernah ya? Enggak pernah, Saudara? Mualaf lama tadi. Iya, tahun 85 ya, 85. Beliau ini mualaf tahun 85. Makanya ada namanya Zang di ujungnya ya. Zang di ujungnya. Saya kenal dengan beliau ini baru ya, tahun 2017 Yang melihat surat kiamat. melalui perantara almarhum Pak Haji Didi atau Ahmad Afandi. Saya sudah mendengar ceramah beliau berkali-kali dan memang enak mendengar ceramahnya ya. Jadi bukan saya memuji, bukan. Jadi memang enak ceramah beliau ya, tapi ceramahnya kelas edukasi beneran, bukan kelas tradisional ya. Jadi simak saja apa yang beliau sampaikan. Beliau punya keahlian yang cukup banyak, termasuk dalam bahasa Cina. Beliau ahli bahasa Cina. Anak beliau kuliah di Cina. Satu yang perempuan, saya. Insyaallah. Yang perempuan. Sudah selesai. Jadi beliau ini ke Palembang dalam rangka menjadi pelatih di kegiatan Fornas, bukan Festival Olahraga Nasional. Beliau pelatih taekwondo tadi ya. Martial art. Martial art. Macam-macam. Jadi beliau ini keahliannya berlipat-lipat. Jadi saya bingung juga, beliau ini multi talenta. Dalam rangka kesini, semestinya malam ini ada technical meeting Ustaz ya, beliau ini. Jadi saya tadi siang teleponan dengan beliau, saya rasani mau tidak ya, tapi minta maaf karena kita ini ngajinya seikhlasan Ustaz ya, jadi tafsirkan sendiri Ustaz ya. Jadi singkat cerita, beliau ikhlas untuk datang kemari dan kita serahkan kepada beliau untuk ceramah minimal 5 jam Ustaz. Jadi apa yang Ustaz ada ya serahkanlah kepada kami. Ya, mumpung Ustaz ada di sini. Kalau di Jawa Bapak susah nemui beliau, yakinlah. Ya, kami pernah dalam rangka suatu perjalanan nemui beliau ini amat sangat susah. Ya, amat sangat susah. Jadi tahu-tahu udah di provinsi ini, tahu-tahu di provinsi ini, itu memang kegiatan beliau ini. Jadi kebetulan ke Palembang, jadi mohon ya dengan keikhlasan Ustaz, ini kita serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan. Monggo di sini Ustaz semuanya Ustaz. Beliau nama lengkapnya, kalau nama aslinya saya tidak tahu ya, karena kan ada nama asli. Kalau nama beliau ini seperti yang saya buat di flyer itu, Kiai Haji Tio Iskandar apa beliau tadi ujungnya tadi yang bukan sang tadi Namanya berubah-ubah. itu ya yang bukan sang tadi, yang bukan sang Tio Iskandar apa ya? Abdurrahman ya. Jadi yang jelas marganya sang ya, itu saja. Moga tetap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله تعالى في كتابه الكريم إن علينا جمعه قرآنا فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم علينا البيان القيامة insyaallah. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan ini insyaallah guru saya lebih Al-Hafidz karena perintah beliau, jadi saya nggak bisa nolak. Saya nggak bisa nolak. Guru memerintah pada muridnya itu ya harus ikut. Alhamdulillah pada malam hari ini saya melihat ini banyak ahli surga. Nah, katanya surga itu mengangani 4 golongan manusia. Salah satunya adalah taklim Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Dan membacanya itu tidak sekedar membaca, insyaallah. Luar biasanya membacanya itu betul-betul dengan tajwid yang pas, dengan suara yang benar, makhraj huruf yang pas gitu. Insyaallah itu tidak saya miliki. Itu Ustaz Jodin itu luar biasa, itu saya. Jadi ketika saya masuk ke sini, Masya Allah, saya belum pernah ngaji tajwid sampai sedemikian rupa dan para murid juga bisa memahami ini kol-kola, ini iklal, ini nun wasol, Masya Allah, macam-macam itu ya. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Dimanapun kita berada, ternyata sama bahwa kajian dalam Al-Quran ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ya saya kebetulan menjadi dosen di UIN Salatiga. Dulu IAIN per 8 Juni kemarin sudah menjadi UIN Salatiga. Jadi nanti kalau ada buka bapak-bapak yang kebetulan pengen kuliah di Salatiga, sudah jadi universitas, insya Allah Pak, semua yang kuliah di sana itu tidak bayar. Nah yang bayar itu bapak dan ibu. Kira-kira begitu Pak. Tidak ada yang bayar, insya Allah. Yang bayar itu ayah dan ibu. Ini Masya Allah, luar biasa. Dan satu hal bahwa UIN Salatiga itu adalah IAIN terbaik se-Indonesia. Nah, ukuran yang dipakai karena di tempat kami itu ada jurnal internasional dengan Q1. Jadi memang udah dunia akademik seperti itu, kita terbaik se-Asia. Khusus kajian mengenai religiusitas. Nah, jadi kalau pengen nanti ke sana, pada malam hari ini sungguh saya kecil hati, ya. Karena di hadapan guru saya dites untuk menyampaikan apa yang saya miliki bersama. Yang saya tahu di dalam hadis Rasulullah itu kan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang di dunia ini adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dan beliau ini tadi dari Senin ila Senin kembali, every day tiada hari tanpa Al-Quran. Saya mau mencoba menghafalkan Al-Quran, mencoba loh. Buka jusnya doang itu, buka jusnya aja. Misalnya kalau di juz 2 itu kan ada yang tulisan paling tebal kalau dalam Al-Quran ini, kan ada yang paling tebal dia. Seperti ini kan juz berapa? Juz 10 ya, rubama ya. Juz 10 gitu.
Itu mau ngapalin itu, masya Allah, sulit ya. Mungkin saya dengan satu ini berbeda latar belakangnya. Satu ini bisa hafal Quran begitu kan luar biasa. Tionghoa Muslim yang bisa hafal Quran, satu Felix Xiao, dua Kokolim, yang lainnya saya belum tahu. Kalau saya hafal Alhamdulillah Takasyur ke bawah. Jadi cukup menjadi imam di masjid-masjid kecil. Nah, apa sih sebetulnya Al-Quran itu buat kita? Yang sudah dikodifikasi sedemikian rupa indahnya dalam nama Mushaf Utsman, yang konon kabarnya kitab aslinya itu saat ini ada di Mesir, Rusia. Dan semua yang ada beredar di tengah-tengah kita ini, insya Allah sudah dilaksanakan oleh kemudian agama kita, bahwa ada para ahlinya, maksud Ustaz Dodi ini, bahwa satu pun huruf yang melesat daripada Al-Quran ini itu bisa diketahui. Itu hebatnya Al-Quran, dan itu hebatnya janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya Allah yang menjaganya. Menjaganya ini lewat bapak-bapak, salah satunya beliau. Bersyukurlah kita bisa ada orang yang mau datang memberikan satu ilmu buat kita, dan kalau kabarnya orang yang setiap hari itu minimal baca 5 ayat suci Al-Quran, dia tidak termasuk dalam kelompok golongan orang-orang yang lalai. Kalau kita nggak baca satu hari minimal 5 itu, maka kita dikelompokkan orang yang lalai. Saya buka hadisnya, nanti cari sendiri aja. Karena ini kan kiai tarbitan. Beliau banyak kali beneran kan ya, lebih kuat ya, masya Allah. Kalau kita lihat lagi bahwa Al-Quran ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat mukjizat terbesar Rasulullah, ya Al-Quran ini. Kalau kita melihat mukjizat Nabi Musa, hilang sepeninggalnya beliau. Mukjizat Nabi Ibrahim itu hilang sepeninggalnya beliau. Gak apa-apa, bakar api panas. Nabi Musa sebelah lautan. Tapi setelah selesai itu sudah hilang. Tapi Al-Quran ini, insya Allah, 14 abad yang lampau sampai sekarang bunyinya sama. Ya. Saya yang baca, beliau yang baca. Kalau dia yang baca sudah pasti benarnya. Kalau saya yang baca, insya Allah salahnya itu lebih banyak daripada jenengan yang ikut ngaji bisa. Nah itu sebuah kenyataan. Nah oleh karena itu, ketika kita menghadapi Al-Quran yang begitu baik ini, tentu banyak hal yang harus kita pelajari di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi akhlak kehidupan kita. Quran ini berjalan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, misalnya contoh ini, kalau saya lihat di TV itu ada satu ustadz yang bersama-sama si Maulana ya, dia hafal. Dengar ngaji dia lebih nyaman daripada dengan Maulananya gitu ya. Jadi dia hafal di titik mana itu Al-Quran itu bisa ada. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah oleh karena itu, beberapa yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini sudah jelas merupakan mukjizat Rasulullah, ayat-ayat Allah yang difirmankan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yang bermula dari Iqra berakhir dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu dikodifikasikan sedemikian rupa. Yang awalnya itu kita nggak paham
Awalnya itu kan tidak ada fathah, koma, titik dan lain sebagainya. Baru pada masa Abdul Asad Wali itu ditulislah supaya tidak membingungkan orang. Saya dulu suka bingung Ustaz. Nun suka saya baca ba suka dibaca nun. Ini beda titik kan, sama-sama kayak mangkok gitu. Beliau ini tulisannya cakep banget gitu ya. Kalau kita sudah tulis kayak gini, insya Allah tulisannya salah terus. Itu yang baca Al-Quran. Banyak orang bisa baca Al-Quran ketika disuruh tulis, insya Allah banyak salah. Benar nggak? Tapi banyak orang yang katanya dia tidak bisa baca Al-Quran, kita mundur. Ketika dites membaca Fatihah tanpa harokat, ternyata lancar. Jadi kata kuncinya apa itu? Apa? Emak itu usul baca Yasin sambil merem, bisa. Coba deh dikasih surat Yasin tanpa harokat. Dia bacanya lancar banget. Yasin Al-Quran yang begini, Nabilah binar mursyidin dan seterusnya tanpa harokat. Nah, Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua. Malam ini saya fokus saja. Saya ingin fokus apa sih sebetulnya Al-Quran ini buat kita. Yang jelas Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, umat manusia di seluruh dunia dimanapun dia berada. Kalau dia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kehidupannya selamat dunia dan akhirat. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau menyelesaikan haji wada, haji yang terakhir di Padang Arafah, yang nanti kita akan menyaksikan teman-teman yang saat ini sedang ibadah haji. Terlepas nanti di sini sholatnya 9 atau 10, itu urusan nanti, itu urusan marfak. Kalau memang marfaknya belum kelihatan, dia mau ikuti apa yang sesuai dengan marfak yang ada di tempat kita. Karena pada satu sisi pemerintah menetapkan tanggal sekian, pada satu sisi itu berbeda. Pada satu saat Muhammadiyah menentukan begini, pemerintah juga berbeda. No problem, karena itu memang sudah bagian dari ilmu sendiri yang dalam hal ini ilmu falak. Nah, Bapak-bapak yang dicintai Allah, Al-Quran ini sudah sangat jelas merupakan kitab terakhir yang diwahyukan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah dan berakhir dengan Al-Quran ini yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan. Itu sudah jelas banget disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang kedua. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Jelas. Yang diturunkan Al-Quran ini sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ada yang disebutkan lagi dan Mushaf Ibrahim dan sebagainya. Jadi ini penyempurna. Penyempurnanya tadi disebutkan pada Al-Maidah yang ke-4 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dari ini kata Allah, aku sempurnakan nikmat untukmu, aku sempurnakan agama untuk kalian, yaitu Al-Islam. Jadi udah nggak salah, itu udah nggak salah sama Islam. Perkara masih banyak orang Islam yang nggak mau belajar Al-Quran, itu persoalan lain, persoalan hati. Nah ini yang paling. Nah oleh karena itu, bapak-bapak yang masih melihat Allah, apa sih sebetulnya kandungan Al-Quran itu? Yang pertama, kandungan Al-Quran yang pertama adalah tauhidullah. Jelas ya? Tauhidullah. Ajaran tauhid yang mengajak seluruh umat manusia di dunia ini hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Nah, kalau dia itu ada dengan tauhid dulu, apa tugas kita? Nah, tugas kita ini membentuk masyarakat tauhid. Masyarakat yang senang dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Kalau dalam bahasa agamanya itu disebut apa ya? Madinatul Tauhid atau Madinatul Aqidah. Masyarakat yang senang dengan nilai tauhid, masyarakat yang mengedepankan akidah, yaitu akidah Islam. Yang oleh kita disebutkan itu terserah mau disebutkan sebagai apa ya, karena akidah ini juga banyak banget di dunia Islam kan. Ada yang menyatakan dia Syiah, ada yang menyatakan dia Sunni. Siapa sih yang membuat nama-nama seperti itu? Ya tentunya orang-orang Islam. Rasulullah nggak pernah menyebut dirinya Sunni, nggak pernah menyebut dirinya Syiah. Dia menyebut dirinya adalah sebagai seorang Muslim yang baik. Rahmatan lil alamin. Tauhid itu yang pertama. Yang kedua ini ternyata Al-Quran ini berisikan tentang ibadah. Baik ibadah yang langsung kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, arkanul Islam, dan ibadah-ibadah sosial lainnya. Itu adalah Al-Quran. Setelah dihitung, setelah kita cari, ternyata ibadah kita kepada Allah itu dalam artian ibadah khusus kepada Allah sangat sedikit sekali. Yang banyak adalah ibadah sosial kepada masyarakat. Kalau bapak-bapak suatu saat ke Turki, orang Turki itu lebih senang sedekah. Sholatnya jarang. Orang Indonesia senang sholat, tapi sedekahnya sedikit. Enggak apa-apa, ibadah itu banyak kok. Ibadah itu macam-macam. Dan ibadah kepada Allah itu sengaja dibuat sedemikian rupa supaya kita tidak menjadi bosan. Allah tidak pernah bosan dengan kita, tapi kita yang bisa runtut terus ikut kajian yang Ustaz Dodi sampai hatam nantinya. Kan sini berganti ya. Rutin kan orang ini aja kan tiap hari ada yang ganti kan ya. Kayak orang sekolah lagi dia pasti kan. Yang satu saya lagi sakit, yang satu lagi ini, yang satu lagi banyak kerjaan gitu ya. Saya itu paling sering Pak pesantren. Paling sering belajar. Cuma belajarnya agak istiqomah. Repot ya. Mau belajar bahasa Arab di pondok pesantren, masuk 3 hari, izinnya seminggu. Alhamdulillah, enggak nyampe-nyampe ilmunya. Jadi saya menang itu ini gara-gara pengen tahu betul-betul isi Al-Quran seperti apa. Insya Allah belajar. Jadi setelah akidah, ibadah. Saya sering bilang ini di setiap kajian saya, bahwa ibadah Anda kepada Allah itu sangat sedikit sekali. Jangan dibangga-banggain. Ya, satu contoh mungkin sering saya sampaikan, bapak-bapak mungkin sudah pernah dengar nama saya. Sholat saja dalam hitungan waktu, dalam hitungan menit, dan dijadikan hari. Sholat kita setahun itu kan cuma 7 hari. Ini ibadahnya. Tidur kita setahun 120 hari. Itu kalau tidur normal 8 jam. Kalau pakai nambah, jadi hampir kehidupan umat Islam itu dipakai untuk tidur sepertiganya. Ibadah sosial dia yang bekerja itu juga 8 jam, 120 hari juga.
Nah sisanya ya kayak gini. Ini setiap Rabu ya saja. Setiap Rabu kan seminggu sekali penjenengan itu menyerahkan hidupnya untuk Al-Quran, gitu kan? Artinya apa sih? Kita ini kan menyerahkan sisa-sisa waktu kita untuk Al-Quran, kan? Bukan keseluruhan hidup kita untuk Al-Quran. Itu ya kira-kira ya. Sama saya juga begitu kan. Kalau bisa gitu dari waktu, padahal yang nggak ada juga. Saya ngajak kiai itu dari pagi sampai sore, jam 8 sampai jam 4. Walaupun saya basically saya adalah ekonomi Islam gitu, itu juga bagian daripada Al-Quran. Gimana sih ngajarin orang supaya bebas daripada riba? Gimana sih supaya orang itu jangan pakai utang gitu ya? Nah ini yang ketiga, bahwa Al-Quran itu isinya adalah ilmu pengetahuan. Ya, Allah ciptakan mata, terjadi ilmu refraksionis, ilmu kacamata nih. Ya, kalau dibuka kan, yang paling belakang itu rata kelihatan, nggak kelihatan hidung matanya. Nah, gitu ya, ada jauh, rambut jauh. Begitu kita nggak pakai kacamata, baca Al-Quran, nggak bisa juga. Apalagi sudah di atas usia 50 up, pasti harus pakai kacamata supaya lebih jelas. Allah ciptakan laut, jadi hukum arsinisasi. Allah ciptakan al-hadid, jadi ini besi. Ada hitungannya loh. Rangka besi ini kalau nggak dihitung, ambrol. Betul? Misalnya besi ini antara satu dengan bawah itu jaraknya kurang dari 60, atau dia pakai besi yang tipis, roboh. Nah itulah hebatnya. Semua harus ada ilmunya. Nah pasti meja ini diukur sedemikian rupa nih. Apa tingginya segini? Karena itu sesuai dengan anatomi tubuh kita. Kalau diukur segini, sampai deh. Malah kita ini nggak nyaman banget untuk baca. Ketika dia di bawah ini kan bacanya enak. Ini paling-paling sudah 12 cm. Ada ilmunya. Al-Quran pun ada ilmunya, gitu ya. Kenapa ini? Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya nggak tahu hukumnya apa. Saya tahunya ada tahjud di situ, jadi agak sedikit didengungkan apa gimana itu ya. Saya nggak paham. Tapi saya bisa baca Quran. Nah, ilmu termasuk bapak-bapak sekalian kalau lihat ini stegerin ini berdiri ini. Kalau ukurannya nggak gitu, insya Allah dia nggak sifat. Maksudnya di atas ketinggian 5, 1, 2, 3, 4, 5, bawah sisi aman. Maka bahaya, lempar. Mau aman, harus dikasih 1 lagi atau 2 lagi ke kiri. Dia masih akan aman. Nah, ilmu. Jadi yang ketiga Al-Quran itu isinya ilmu. Yang keempat, sampai tujuan ya. Yang keempat Al-Quran ini isinya apa Pak? Janji dan ancaman. Sering para ustaz ngomong ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Apa janji Allah? Janji Allah barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan kesyukurannya itu dengan nikmat yang luar biasa. Tapi kata Allah ancamannya apa? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, inna adabi lasyadid. Janji dan ancaman. Yang tidak bersyukur dapat kepada Allah. Yang bersyukur tambahkan nikmat. Tapi rata-rata
di dunia ini sulit orang mau bersyukur. Maka Quran mengatakan, "Qalilan ma tashkurun." Kalau di dalam surat yang sering berulang-ulang kita baca itu ya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana lagi yang kau kufuri, hai manusia? Nah, ini janji dan ancaman. Sholat juga begitu. Sholat yang khusyuk, sholat yang baik, kata Allah, ulaika alladziina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ancaman Allah bagi orang yang tidak sholat. Kalau saya sholat itu satu diam. Guru saya nanya betul itu. Sholat apa? Ma khalaqakum fis syaqqar. Untuk apa itu neraka syaqqar? Lam nakum minal musallin. Diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sholat. Ancaman ini. Jadi Quran ini isinya janji dan ancaman. Yang kelima, Al-Quran ini isinya adalah ajaran akhlak. Dari mulai akhlak manusia yang paling jelek petis, bahasa Jawanya itu yang paling gengkel, yang paling apa itu, bandel, nemen, Fir'aun. Ya, surat An-Nazi'at, apa yang dia katakan? Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu Fir'aun. Orang yang paling serakah. Orang termiskin di dunia. Bajunya cuma dua. Siapa? Yesus Kristus. Jangan bingung Pak kalau orang nama Yesus Kristus itu sama saja kayak Iskandar versi Indonesia. Kalau di sana kan jadi Alexander, Ibrahim jadi Abraham, Musa jadi Moses, Yusuf jadi Yosef, Adam jadi Eden. Banyak nama. Maka kalau ditanya si apalah arti sebuah nama, saya malah kasih nama sekarang Iskandar El Hasani. Hasan itu singkatan usaha sana sini. Dah Hasan itu nama bapak saya baik gitu ya. Bapak saya itu Hasan. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran janji dan ancaman dan isi-isinya demikian, akhlak juga akhlak yang baik, maka bagaimana kita bisa merepresentasikan kehidupan kita ini menjadi Al-Quran yang berjalan. Ini kan tahun bohong nih, tahun bentar lagi 2024 kan tahun bohong ya. Banyak orang bohong kan ngasih bagi-bagi duit gitu ya. Ini sudah bagian dari kehidupan yang ada di dunia ini kan. Politik ya, oh pilihlah saya luar biasa. Setelah begini selesai. Dia datang-datang ke masjid mana-mana ya biasa ya. Kan tahun-tahun politik 2020 ya. Insya Allah. Nah, janji dan ancaman ajaran akhlak. Yang keenam, Al-Quran ini isinya apa sih? Hukum-hukum, hukum perdagangan, hukum halal, hukum ekonomi, hukum perang, ya, hukum-hukum semuanya ada di sini. Ya. Termasuk hukum tentang riba yang saat sekarang ini istilahnya itu hukumnya sudah jelas banget gitu. Karena di Indonesia sudah ada undang-undang tentang bank syariah. Walaupun pada konteks kekiniannya bank syariah tidak berkembang. Kenapa? Karena orang Islamnya belum betul-betul hafal, masih bingung. Orang Islam kok kayak gini, orang syariah kok begini, ya. Tidak sadar dengan adanya kaidah fikih. Kalau misalnya itu belum sempurna, jangan ditinggalkan secara keseluruhannya. Mari kita sempurnakan. Itu yang menjadi masalah. Sampai sekarang bank syariah
Di Indonesia pangsa pasarnya nggak lebih dari 7%. Padahal semuanya Muslim. Mohon maaf, saya tanya dulu nih, yang punya ATM bank syariah 2 orang, 4, Ustaz? 4 orang, iya kan? Lainnya profesional kan? Riba kan? Sebelum ada hukum, nggak apa-apa, darurat. Di sekitar sini tidak ada dokter kandungan wanita, darurat. Dokter laki-laki, orang apa-apa. Tapi ketika di daerah itu ada dokter wanita ahli kandungan, istrimu datang ke situ. Ini hukum. Dulu mabok nggak apa-apa, minum boleh. Turun ayat yang kedua, tidak boleh ketika sholat. Baik, turun lagi ayat ketiga, nggak boleh sama sekali. Dibuka apa kelewin, Masya Allah, luar biasa. Indonesia hebat, the best gitu kan? Aneh kan? Sudah tahu minum air putih lebih bagus kan? Lebih murah. Cari mati kan orang itu. Minumnya alkohol, mahal pula. Dia minum juga gitu kan? Makanya hebat itu manusia. Nah, ini yang menjadi bagian penting bagi kita. Hukum-hukum. Nah, 7. Al-Quran berisi tentang sejarah kehidupan manusia, alam, dan seluruhnya dari tiada nanti yang akan ditiadakan kembali, hancur semuanya ini. Dan itu Allah hanya kasih satu ayat yang kecil. Jika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncang, baru setengah menit doang di Yogyakarta, Klaten itu habis lah. Ketika Allah menyatakan, kamu manusia ini, coba kamu dengan tsunami yang sedikit ini, Aceh habis. Kecil. Ketika air sudah segunung itu, habis lagi. Ketika bumi sudah memutahkan isinya, Krakatau, itu perjalanan laut terganggu. Maka bersyukurlah kita, Pak. Sisa umur kita ini yang ada ini kan, umat Rasulullah ini kan sudah 63 abad ya. Jadi kalau sudah lebih dari 63, bonusnya udah banyak. Maka ya banyak-banyak kayak ini udah paling benar ya. Kita Al-Quran, baca-baca Al-Quran, insya Allah ya. Nah 24 jam, sholat penjenengan kan cuma 7 hari toh. 7 hari. Saya tadi lihat Ustaz Soti imami kalau lebih dari 5 menit. Ya. Saya kalau sholat subuh imami rakaat pertama baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua baca al-ataka hadisul ghasyiyah itu 5 menit. 5 kali 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 25 menit. 25 menit kali setahun 365 hari. 25 kali 300 7.500, 25 kali 60 1.500, 25 kali 5 125. Total jenderal 9.125 menit. Itu 100 tahun. Dibagi 24 jam, dibagi 60 menit. Sholat kita setahun 7 hari, men. 7 hari. Jadi kenapa ulama dari minta supaya masjid ini difungsikan, supaya pahalanya 27 derajat gitu loh. Nah, kenapa umat Islam dikasih umat yang pendek umurnya? Karena umat Islam dikasih keistimewaan di bulan Ramadan yang dinamakan malam 1000 bulan. 84 tahun plus
Ya, umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Saya doakan nih bapak-bapak semua panjang umur. Amin. Umurnya seperti Nabi Nuh, 950 tahun. Siap nggak kira-kira? Enggak sih. 80 tahun nanti udah mulai. Kita mesti tulang banget. Ya. Saya aja kalau udah sholat kadang-kadang ya udah sulit nih Pak. Buat berdiri itu sakit tuh ya. Ini masih muda kan? 56 usia saya. Satu ini dari usia kan lebih dari saya, dari ilmunya tinggi dia. Dia guru saya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita sudah mengetahui Al-Quran sedemikian rupa, sholat kita juga sedikit, haji kita juga cuma sekali dalam seumur hidup, puasa kita cuma sebulan dari 12 bulan yang disediakan Allah, 24 jam waktu kita, maka yang tadi nih yang kita ngaji sedikit ini nih, ya perhatikan dengan baik-baik. Karena kita menyerahkan sebagian kecil waktu kita untuk Al-Quran. Padahal para ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam dulu itu nggak ada kata lain, pokoknya ngaji di tiap hari, kan? Kita belum bisa, belum siap. Ustaz Dodi udah siap. Senin, bila Senin pokoknya dia keliling terus dia ngaji kemana-mana. Ya, saya ngaji di rumah. Kebetulan saya punya pondok pesantren, ya, Mutiara Beriman. Ngaji saya ya sama seperti Ustaz ini. Iya, alhamdulillah segala puji, ya ayuhan nas, wahai manusia, bulu setiap kamu lima bil ardi dapatkan apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, carilah yang halal, kira-kira begitu. Di kata per kata, itu tugas kita juga. Jadi jangan cuma dinyanyikan kan. Kalau di Jawa, wah keren banget. Ya hari nyanyi semuanya. Ombo hati limo perkara ini. Sepisan maca Quran sak maknane dia di Indonesia kan oleh MHI Najib baca Quran dan artinya dan maknanya itu yang harus kita lakukan sekarang. Karena apa? Anda baca Quran ini ketika Anda baca dan tidak pahami makna artinya, insya Allah Anda tidak akan tahu isi Al-Quran itu. Anda akan tahu betapa Al-Quran itu memerintahkan Anda semua ini untuk jadi orang kaya. Benar nggak setting kepala kita? Saya harus jadi orang kaya. Benar? Atau sekarang terbalik? Karena para ulama dulu begitu. Wisdom, Jawa ya maaf ya, Jawa. Wisdom, hidup itu jangan neko-neko. Yang penting bersyukur, sakonone. Ya, sakonone itu ya seperti banyak. Salah kan? Kok yang kita ikutin Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah ke Madinah mau disumpah loh oleh penduduk setempat. Apa yang dia bilang? Enggak. Aina suh. Di mana pasar? Di mana pasar? Yang dia cari adalah pasar. Bisnis. Ini yang kita lupakan dari Rasulullah, teman-teman. Rasulullah itu usia 12 tahun sampai 63 tahun berdagang. Jadi 51 tahun dia bisnis. Rasulullah diangkat jadi nabi itu usia 40 tahun. Meninggal 63 tahun, 23 tahun Rasulullah berdakwah. Ya baik. Islam datang itu kan ketika Rasulullah di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, menerima wahyu. Saat itu Islam ada. Dalam tanda kutip, menurut Al-Quran ajaran Islam. Kalau yang dibilang dulu ajaran Nabi Isa Islam bukan sih, ajaran tauhid dia. Nama Islam itu sudah jelas dalam Al-Quran ini disebutkan. Ya, misalnya wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal
khasirin. Nah, ini harus dikaji. Sehingga kita paham bahwa Al-Quran itu berikan satu pedoman kehidupan buat kita yang kalau kita baca itu akan mendapatkan luar biasa pahalanya. Jangan baca, dengerin aja dapat pahala. Yang bacanya keratul aja dapat 2 pahala, apalagi yang bacanya lancar. Ya kan? Bapak-bapak ini kan suaranya bagus-bagus semua ya. Masya Allah. Ini harus saya tiru sampai pulang ke Salatiga ya, saya harus ngaji. Ya, ngaji tajwidnya gitu. Ngaji supaya bacanya baik dan benar. Karena kalau Quran itu ketika panjang pendeknya salah kan maknanya jadi salah ya. Makanya orang Indonesia kasih nama yang salah gitu ya. Pengen namanya Fajar, Fajri, karena dijalankan jadi salah gitu ya. Difarji, jadi kelamin. Nah inilah kesalahan-kesalahan yang terjadi dengan kenapa kita harus kembali belajar bahasa Arab. Saya bolak-balik belajar bahasa Arab, alhamdulillah enggak selesai. Nah itulah mungkin sudah ditakdirkan Allah supaya kita jangan menjadi orang yang sombong. Banyak kebiasaan, banyak yang di satu sisi itu kamu tidak boleh bisa. Nah itulah yang menjadi akhirnya kita, yes saya tidak seperti Ustaz ini, saya nggak bisa, ya. Sehingga kita menjadi rendah hati. Nah akibatnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah itulah yang saya sampaikan. Mari mulai saat ini, yang paling tidak itu mulai menghafalkan 1 lembar saja dari juz muka juz ini. Kalau juz yang kedua itu kalau nggak salah, saya qulu subhanahu minan nas mawwatan kiblatihim allati kanu fataya Qulillahi masriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Kira-kira gitu. Juz 2 ya. Juz 3 itu kan direkam Rasul. Iya. Juz 4 itu apa? Lantanalu. Juz 5 itu apa? Wal muhsanatu. Itu dulu ya. Selembar itu kalau ada baca 1 30, Masya Allah. Kok bisa hafal ya? 1 lembar itu kita bisa hafal, insya Allah itu akan menjadi dorongan motivasi. Lembar berikutnya pasti hafal. Apa ya ngomongnya? Saya hafalin ya, hampir 3 bulan itu alhamdulillah hafal ayat yang pertama. Ya saya dulu tadi, tapi sampai ke bawahnya belum. Yang saya hafal juz 14. Anda sering diundang ceramah kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu uriyahu ayatina innahu wasami'ul basir. Juz 9 apa kok? Sering dibaca. Barakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in. Juz 30 apa kok? Sekarang mereka. Ya. Amma yatasaalun innama yuhdi tasassufi. Kenapa? Nah, kayak gitu. Saya mulai sadar gitu ya, tapi sadar di usia tua ya. Saya masuk Islam 20 tahun 1985. Saya mulai belajar alif ba ta sa. Ini di sebuah masjid kecil, dan dari situlah kemudian saya belajar dengan seorang guru ngaji. Setelah saya bisa ngaji, saya ngajarin lagi anak-anak kecil-kecil. Terus berulang sampai sekarang alhamdulillah. Kalau ke Salatiga mampir di rumah saya, ada Masjid Cengho juga ya di rumah saya. Masjid Cengho Hasan Praharjo itu yang di Salatiga. Kalau di Purbalingga ya kita bangun juga bersama teman-teman Masjid Cengho Purbalingga. Di Bangkuran juga kita bangun. Ini sebentar lagi mudah-mudahan bisa bangun di Semarang masjid. Nah itu bapak-bapak, jadi mari kesempatan yang baik ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Yang tadi saya sudah mencoba untuk meningkat isi kandungan daripada Al-Quran. 7 poin penting: tauhidullah, ibadah, ilmu pengetahuan, janji dan ancaman, akhlak, hukum-hukum, dan sejarah
kehidupan manusia dari nggak ada sampai dunia yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat ujungnya. Tugas kita tidak disuruh hafal sih. Tugas kita adalah belajar. Disuruh mempelajari Al-Quran sampai selesai. Sampai kita masuk ke liang kubur. Kalau ada perintah tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, alhamdulillah Cinanya sudah sampai di sini. Jadi kita sama-sama. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit itu bermanfaat. Terima kasih. Guru saya sudah memberikan kesempatan untuk memberikan proyek amal dalam kehidupan ini. Dengan kesibukan saya sampai tanggal 8 insya Allah saya ada di Palembang. Tapi besok sudah harus ngawal atlet untuk Cibaku, berantem di tempat yang benar, di ring, di arena. Saya ikut di Martial Arts, Asosiasi Seni Tarung Tradisi dari berbagai perguruan. Ada Jiu-Jitsu, ada pencaksilat, ada karate, ada judo, ada tinju, ada muay thai. Tapi lebih dimanusiakan. Tidak seperti MMA yang di TV, brutal sekali kan. Ketika dia jatuh di ground sudah betul-betul harus kuncian. Kuncian ini diajari Rasulullah ya, bulan ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita 3 hal dalam olahraga: panahan, berkuda, berenang. Ini wajib. Maksudnya disudahkan banget begitu. Karena pada suatu saat insya Allah perang itu akan terjadi seperti perang zaman Rasulullah. Ya, karena bikin satu nuklir itu lama kan? Bikin satu roket itu lama, ngabisinnya cuma 2 detik. Habis, bikinnya lama itu. Ya. Yang habis di Rusia, Ukraina itu udah bisa-bisa. Belum semuanya Pak. Kalau semuanya ikut, insya Allah Pak, kita selesai ini. Jadi jangan khawatir. Banyak-banyak masjid, banyak-banyak Quran. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama silaturahmi rezeki. Mudah-mudahan semuanya banyak umur. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang lebih banyak. Kasih kesehatan. Sehat fisik mental, sehat intelektual, sehat sosial, sehat spiritual. 5 sehat harus kita miliki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak-bapak, terima kasih kepada guru kita Ustaz Iskandar yang sudah memberikan wejangan berdoa dan bermanfaat. Yang jelas Bapak, kalau Bapak mendengarkan beliau ceramah sekali lagi berbeda karena saya sudah berapa kali mendengarkan beliau dakwah luar biasa. Karena kelelahan dari matanya saja sudah kelihatan. Kita doakan beliau sehat terus, rezekinya banyak, suatu saat kembali di sini dalam keadaan lebih prima bersama kita, lebih siap untuk berkalam bersama kita. Sebelum kita akhiri, kita izin Ustaz baca Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ibrahim Sholih. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalamu ala nabi habibina
دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا وصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقتدر يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا علي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا ولي يا مغني يا مانع يا ضار يا دافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائم حياتنا الى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا بنا المنى بلغ مقاصدنا واقض هوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم